Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya Sobat RH sekalian, ini hal yang penting sesungguhnya ya, yang bisa kita bahas dan berikan rekomendasi secara mudah dan simpel, agar tidak menjadi bola liar yang digoreng terus-menerus, baik dari pihak A maupun pihak B. Dan tidak dijadikan sarana untuk kriminalisasi, tapi tidak juga sarana untuk kondemnisasi, ya, sarana untuk menghina dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yaitu mengenai isu, atau sebenarnya bukan isu, mengenai data ijazah palsu. Kenapa saya bilang data ijazah palsu? Karena yang disampaikan Bambang Tri itu adalah data. Sehingga dalam tradisi ilmiah akademik, ya data dibalas dengan data. Nah, salah satu institusi yang ditunjuk itu adalah kan Universitas Gadjah Mada, terutama Fakultas Kehutanan. Sehingga menurut praktisi hukum ini simple as that, yaitu UGM jangan diam saja. UGM harus memberikan data yang faktual, konkret, yang menunjukkan bahwa ijazahnya benar, tidak palsu. Selesai, case close. Jadi as simple as that, ya, semudah itu, sesimpel itu. Tapi persoalannya adalah kalau UGM diam saja, ya ini terus-menerus menjadi liar, berkembang, ya terus-menerus, dan menurut saya tidak elok ya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Coba kita bacakan pendapat seorang praktisi hukum ya, sebagaimana dilansir oleh monitorindonesia.com. Praktisi hukum, seharusnya UGM buktikan ijazah Jokowi bukan palsu, jangan diam saja. Oke. Jakarta MI, persoalan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo Jokowi yang mencuat akhir-akhir ini akan menjadi persoalan yang begitu besar bila si pelapor dapat membuktikan ijazah itu benar-benar palsu. Presiden Jokowi diketahui sebagai alumni Universitas Gadjah Mada UGM dari Fakultas Kehutanan yang kini dugaan ijazah palsu itu beredar di media sosial. Praktisi hukum tata negara Tomu Pasaribu, begitu ia disapa, mengingatkan bahwa seharusnya UGM membuat pernyataan dengan menunjukkan bukti-bukti yang otentik tentang keberadaan Jokowi menjadi mahasiswa kehutanan di UGM ya. UGM harus buktikan, jangan diam saja. Atau mahasiswa-mahasiswi jurusan kehutanan UGM satu angkatan menyebarkan foto ijazah yang dimiliki sebagai pembanding dengan ijazah yang dimiliki Jokowi, jelas Tom sapaan akrabnya saat dihubungi Monitor Indonesia. Saat ini, lanjut Tom, beredar di sosial media foto Jokowi ketika berkunjung ke PT Sritek. Di sana tertulis Dr. Andes Joko Widodo Wali Kota Solo. Ini ada gambarnya ya, mungkin bisa ditampilkan ya. Menurut dia, hal itu tidak menutup kemungkinan juga akibat kasus dugaan ijazah palsu yang tidak tuntas mulai tahun 2012. Melahirkan berita-berita palsu, hoax yang sampai saat ini terus menghantui rakyat seperti berita mobil SMK. Saya tidak habis pikir kalau betul adanya ijazah Jokowi benar-benar palsu, siapa yang akan bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang telah diambil Jokowi? Mulai wali kota, gubernur DKI Jakarta, serta presiden selama kurang lebih 8 tahun, tanya Tom. Lantas Tom mempertanyakan kenapa Universitas Gadjah Mada dari awal tidak segera membuktikan bahwa Jokowi benar-benar lulusan UGM jurusan kehutanan. Apakah UGM sadar bila kasus ijazah palsu ini benar-benar adanya akan merusak Universitas Gadjah Mada? Resiko yang terjelek adalah UGM akan tutup selamanya karena hilangnya kepercayaan publik, ungkapnya. Sementara lanjut dia, partai dan elit politik sedikit pun tidak ada yang bergeming. Ya, udah benar ya, bukan tidak ada yang bergeming ya. Pengertian bergeming itu adalah ya nggak mau bergerak ya. Serius melakukan investigasi atas merebaknya ijazah palsu mulai tahun 2012. Saran saya kepada lulusan UGM tahun 1981 sampai 1985,
Kiranya terbuka pintu hatinya untuk membagikan foto ijazahnya kepada publik dengan sukarela, jelasnya. Melihat perjuangan yang dilakukan Bambang Tri Mulyono atas kasus ijazah palsu dengan gigi, menurut Tom, bukankah untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebab kata Tom, meskipun Bambang masuk penjara terpisah dari anak dan istri karena kasus ijazah palsu, setelah bebas ia masih tetap berani mempersoalkan ijazah palsu. Artinya beliau berjuang tanpa pamrih untuk sebuah kebenaran, katanya. Untuk itu Tom berharap kepada alumni UGM lulusan tahun 1981 sampai 1985 bersedia membantu perjuangan Bambang Tri Mulyono dengan ikhlas, ya. Ya, sobat era sekalian, jadi kita tadi ya, ini harus ini ya, soal gugatan ijazah palsu, Jokowi staf sus presiden tidak ada bukti, tampar muka sendiri, ya. Jadi siapa tadi staf khusus presidennya? Oh, kata Dini, ya. Menanggapi hal itu, staf sus presiden bidang hukum Dini Purwono mempersilahkan penggugat membeberkan bukti gugatannya dalam proses pengadilan. Namun tegas dia, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Apabila itu terjadi, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri. Masyarakat juga akan bisa ikut menilai kredibilitas penggugat dan mempertanyakan motivasi penggugat, kata Dini dalam keterangannya Selasa. Ya, sebenarnya potensi kehilangan kredibilitas penggugat atas nama Bambang Tri tidak sebanding dengan kemungkinan kehilangan kredibilitas Presiden Jokowi. Karena itu justru pihak istana, ya, itu tidak bersikap reaktif tapi bersikap aktif. Jadi aktif itu adalah ikut membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Bambang Tri itu tidak benar. Jadi kalau Bambang Tri membawa data, pertama harus buktikan bahwa data itu tidak benar. Jadi data itu harus disanggah. Bukan kemudian nanti data itu dinyatakan tidak sah dengan data tanpa pembanding. Kan nggak bisa. Untuk mengatakan suatu data itu tidak valid, maka kita harus bisa menunjukkan data validnya, saudara sekalian. Nah, karena itu dalam konteks ini, kasus ini mudah kok, ya, nggak usah dibuat ruwet, nggak usah dibikin rumit. Kalau memang tidak rumit dan tidak ruwet, yaitu masing-masing institusi yang ditunjuk, mulai dari SD, SMP, SMA, dan kemudian Fakultas Kehutanan UGM, menunjukkan data otentik terkait dengan ijazah yang sudah dilaporkan Presiden Jokowi, utamanya ke KPU misalnya, seandainya itu memang menyertakan data SD, SMP, SMA hingga kuliah, atau pihak istana justru mengeluarkan versi atau data tersendiri. Karena jangan lupa Presiden Jokowi kalau lulusan tahun 80 ya belum terlalu lama-lama banget lah. Ya kan? Artinya dia sendiri bukan lulusan ya, angkatan ya. Jadi kalau dia angkatan tahun 80 belum lama-lama banget lah. Saya sendiri angkatan 89. Jadi hal-hal tersebut masih bisa dilacak kira-kira kemana saja dan di mana saja. Bagaimana pertemanan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya katakanlah angkatan 80, ya kalau misalnya rentang waktu kelulusan itu 81 sampai 85, ya 85 katakanlah, maka mereka yang berada pada posisi 81-85 itu bisa menunjukkan bukti-bukti ya. Satu bukti saja misalnya yang membuktikan bahwa Presiden Jokowi pernah berjaket mahasiswa UGM misalnya, itu sendiri akan memperbesar kredibilitas istana dan memperkecil kredibilitas penggugat. Apalagi ya, kemudian bisa ditunjukkan ijazah yang aslinya. Tentu semua itu harus verified ya. Jadi tidak perlu dijawab dengan berdebat. Debat tidak penting dalam konteks ini. Yang paling penting adalah pembuktian. Nah,
Saya membayangkan dengan buku Jokowi Undercover-nya, Bambang Tri membawa bukti itu. Pertanyaannya adalah tinggal dibuktikan nanti apakah itu valid atau enggak. Tapi untuk mengatakan bukti itu valid atau enggak, maka harus ada bukti pembandingnya. Nah, bukti pembandingnya harus diverifikasi. Merupakan sebuah bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hasil rekayasa, tetapi betul-betul bukti yang memang ada dan ya begitulah adanya, tidak dibuat atau bersifat post factum. As simple as that. Semudah itu saudara sekalian ya. Jadi aneh kalau kita harus berdebat panjang-panjang soal ini. Seandainya memang kita ingin mencari informasi yang benar. Tapi kalau seandainya kita ingin cuman uyel-uyelan, debat sana, debat kemari, nggak karuan. Di satu sisi menggunakan kesempatan untuk menghina misalnya, tapi di sisi lain ada kekuasaan menggunakan kesempatan untuk mengkriminalkan, wah gawat kita. Kita tidak pernah mencari substansi, mencari kebenaran. Hanya orang yang takut dengan kebenaran yang tidak mau mencari kebenaran. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau orang tidak khawatir, ya mereka tidak perlu khawatir. Kebenaran itu akan selalu benar seandainya kemudian dia memiliki bukti atas informasi yang dia katakan tersebut. Coba kita lihat saudara sekalian komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Alhamdulillah masih banyak yang bergabung ya, walaupun ini almost, bukan almost, lebih dari jam 1 ya. Oke. Kemudian, dari aspek hukum tata negaranya begini saudara sekalian, ya, kita harus pahami bahwa putusan hakim atau putusan DPR misalnya itu berlakunya ke depan, tidak ke belakang. Jadi jangan berspekulasi seolah-olah apa yang diputuskan Presiden Jokowi itu tidak sah, enggak. Semuanya sah kecuali nanti dia sudah diberhentikan. Kalau dia sudah diberhentikan, ya tentu tidak sah. Atau dia sudah mengakhiri masa jabatan baru tidak sah. Jadi kita jangan berandai-andai ya bahwa semua tidak sah. Karena sah dan tidaknya itu ditentukan oleh putusan pengadilan. Dan kedua biasanya bersifat post factum, bukan post factum, bersifat prospektif ke depan. Jadi kalau hari ini ada pernyataan pemberhentian Presiden Jokowi, ya baru hari ini dia tidak sah lagi menandatangani satu dokumen pun yang mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia. Jadi jangan kita membuat sebuah kesimpulan yang tidak didasarkan perspektif hukum yang benar ya. Karena saya mendengarkan orasi tidak sah apa yang sudah dilakukan, enggak juga. Karena yang namanya kesalahan itu sifatnya prospektif. Kecuali putusan itu sendiri yang mengatakan dia berlaku secara retroaktif. Misalnya ditarik ke 2019, segala putusan 2019 tidak sah misal. Ya. Jadi ingat dulu Jaksa Agung ya di zaman SBY pernah dianggap ilegal. Yusril mengatakan pada waktu itu ya ingin semua keputusan Jaksa Agung Hendarman Supanji pada waktu itu ilegal semua. Berlaku secara surut. Tapi MK tidak memutuskan begitu. MK memutuskan ilegal adalah sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga ada kepastian hukum terhadap proses-proses yang sudah dijalankan sebelumnya ya. Oke. Assalamualaikum Bang RH, Qatar hadir, keren, cadas ya. Mudah-mudahan kita bisa touch down Qatar untuk nonton Piala Dunia ya kan. Siapa tim favorit Anda? Saya tidak tahu ya. Oke. Assalamualaikum Bung RH, andaikan itu benar terus gimana ya? Ya simple. Kalau itu benar maka itu menjadi alat bagi DPR untuk melakukan impeachment, pemberhentian presiden, dan kalau kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diafirmasi oleh MPR, maka presiden berhenti. Nah, sejak presiden dinyatakan berhenti itulah maka segala perbuatan hukumnya yang mengatasnamakan Presiden Republik Indonesia tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat atau tidak sah. Jadi one thing for sure, apa yang dilakukannya sekarang sebelum ada putusan apapun tetap sah. Itu yang dari perspektif hukumnya ya. Kita jangan kita belok-belokkan cara berpikirnya.
Eh, kemudian Allah akan menunjukkan kebenaran dan keadilan. Ya, hopefully ya, kita berdoa saja ya. Artinya kita tidak melihat orang, yang kita melihat tuh value-nya, benar dan adil ya. Karena yang kita lihat adalah kebenaran dan keadilannya. Sahabat dan sekalian, saya tidak mempolingkan ini karena ini fakta dan data, tidak perlu dipolingkan. Kita bacakan saja yang tadi, yaitu ada rencana untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November 411. Apakah Anda setuju dan mendukung? Ya, 24.000 yang voting, mendukung 86%, tidak mendukung 9%, tidak peduli 6%. Itu saja sahabat era sekalian. Sekali lagi, kasus ini tidak akan berlarut-larut kalau semua institusi yang ditunjuk sudah dipalsukan produknya. Ingat ya, bukan mereka yang memalsukan, tapi sudah dipalsukan produknya, yaitu produk ijazahnya. Itu memberikan keterangan apa adanya dan disertai bukti pembanding yang betul-betul valid. Sehingga dengan bukti valid tersebut, pihak yang menggugat akan diam dengan sendirinya karena mendapatkan sesuatu yang benar dan itu proven. Tapi sebelum itu ya nggak bisa mengatakan Bambang Tri pasti salah, Presiden Jokowi pasti benar, atau sebaliknya Presiden Jokowi pasti salah dan Bambang Tri pasti benar. Karena semuanya harus dibuktikan terlebih dulu. Sebelum adanya pembuktian ini, maka kedua belah pihak bisa dikatakan sedang mencari kebenaran atau sedang menunggu kebenaran. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita bohong. Ciao.